Amma masolihuddin yang tadi itu cukup itu mempunyai kemaslahatan agama atau dininya maupun kemaslahatan duniawi. Amma masolihuddin adapun kemaslahatan dinia atau agama fi adami ziyadati alal kifayah fadhahirun. Di dalam tidak adanya kelebihan berlebihan dari kecukupan itu fadhahirun jelas. Lau wajadaha. Karena jika hamba itu mendapatkan kelebihan, rubbama aujaba lahu dzalika tughyanan, kadangkala atau seringkali menyebabkan hamba tersebut itu tughyanan menjadi sombong. Orang niku kalau punya kelebihan seringkali bahasanya dimiliki akan menyebabkan kesombongan atau melampaui batas. Tughyanan niku melampaui batas. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, kalla innal insana la yatgha innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Quran surat Al-Alaq ayat 6 dan 7. Allah berfirman, sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas ketika melihat dirinya serba berkecukupan atau tidak butuh. Tidak butuh. Serba kecukupan dengan harta, jabatan, pengikut yang membuatnya mengingkari nikmat Allah. Fal istighna niki dijelaskan. Apakah merasa cukup sugih, merasa cukup tidak butuh yang lain, huwa wujudu ziyadati, yaitu adanya tambahan alal kifayah, melebihi dari cukup. Al istighna itu sugih, kifayah niku cukup, ngoten mawon nggih. Kalau bahasa Indonesia ini pasti ngoten. Fal istighna sugih huwa wujudu ziyadati alal kifayah, yaitu wujudnya tambahan dari kecukupan. Jadi di atasnya cukup. Bahwa hal seperti itu sababut tughyan, menyebabkan kesombongan. Menjadi sebab kesombongan. Yang sombong itu aslu kulli maksiatillahi azza wa jalla, yaitu asal dari setiap kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kok tughyan atau kesombongan itu disebut sebagai asal kemaksiatan kepada Allah? Kisahnya iblis. Iblis niku kan maksiat kepada Allah. Maksiat artinya tidak mau taat atas perintah Allah untuk sujud menghormat kepada Nabi Adam adalah karena kesombongan dirinya merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Itu asal dari kemaksiatan. Kemudian yang lain, wa qissatu Sa'labah bin Hatib, dan kisah dari Sa'labah bin Hatib hina talabat doa minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat Sa'labah bin Hatib meminta doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyarzuqahu malan, agar Allah memberikan, menganugerahkan rezeki kepadanya harta benda. Wama ala ilaihi amarahu amrun masyhurun. Dan apa yang terjadi kepada Sa'labah itu adalah amrun masyhurun, kisah yang sudah sangat terkenal. Pun kenal kisahnya Sa'labah bin Hatib. Betul. Jadi Sa'labah bin Hatib niku, kula ceritani mawon nggih, enak cerita ya enak. Sa'labah bin Hatib itu saking miskinnya Bapak. Begitu jamaah ke masjid, salam niku buru-buru pulang. Mengapa kok buru-buru pulang? Ditanya niku nggih, jawabannya karena gentenan sarung, gentenan
kain kan ngoten. Kemudian mungkin nggih merasa ampun mboten kuat. Mboten kuat akhirnya minta kepada Rasulullah untuk didoakan agar Allah mengasih rezeki kekayaan kepada dia. Nah, niku ditolak oleh Rasulullah diminta doa niku nolak. Jarang-jarang loh Rasulullah niku dimintai doa nolak. Yang jajane kalau kita lho Pak doa aja enggak enggak bayar ya Pak. Ndongake wis tak dongake gratis ngono to. Iya ta? Tapi Pak, nek ngerti mungkin akan seperti Rasulullah. Kula didongaaken niku nggih ketrima dadi pegawai keuangan. Bocah ya ora cocok dadi pegawai keuangan kok. Wong ngitung sering keliru kok dadi pegawai keuangan berantakan iki kok kan. Ora bisa didongake. Nah, itu begitu juga umpamane. Nah, bagaimana kok mengerti? Ya karena ya orang-orang ngerti itu yang ngerti. Seperti Rasulullah niku. Jadi kemudian Sa'labah niku berkali-kali. Sampai Rasulullah niku ngeten iki. Dawuhipun. Celakalah kamu hai Sa'labah. Niku diwangsuli ngoten niku kali Rasul. Celakalah kamu Sa'labah. Sedikit rezeki yang engkau tunaikan, syukurnya sedikit rezeki yang engkau tunaikan syukurnya adalah lebih baik daripada rezeki banyak yang kamu tidak mampu mensyukurinya. Nah, pun dibilangi kayak gitu niku mboten ngertos. Nek wong Jawa pun ngerti nggih, Pak. Wong Jawa sing tenanan. Oh, kok ngono jawabnya. Nah, salah apa? Niku di kesempatan lain dia memohon lagi kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, "Tidakkah kamu puas bila kamu meniru jejak Nabi Allah? Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaan Allah. Seandainya aku menghendaki agar gunung-gunung itu berubah menjadi emas dan perak untukku, niscaya akan berubah menjadi emas dan perak." Itu Rasulullah. Kowe ora gelem ta niru aku. Aku iku lho. Niku Rasulullah tuh. Rasulullah itu jawab gini. Saya itu kalau mau gunung-gunung itu nurut kalau apa ku minta berubah jadi emas dan perak. Tapi nggak dilakukan. Nah, niku sudah 2 kali diperingatkan gitu. Niku Tasik bilang seperti ini Sa'labah niku. Demi Tuhan. Nah, niki dia nyebut ngoten niki. Demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran. Jika engkau berdoa kepada Allah dan Allah memberiku rezeki harta yang banyak, sungguh aku akan memberikan kepada orang yang berhak bagiannya masing-masing. Nah, biasanya wong ngoten niku kan. Wong biasanya ngoten. Demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran. Jika engkau berdoa kepada Allah dan Allah memberiku rezeki harta yang banyak, sungguh aku akan memberikan kepada orang yang berhak bagiannya masing-masing. Kula semangat pokoknya niki. Nah, nanti niku untuk menolong orang-orang miskin kan ngoten niku to. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa, "Ya Allah, berilah Sa'labah rezeki harta yang banyak." Kemudian perawi melanjutkan kisahnya. Niki rawi pun namine dari Abu Umamah Al-Bahili. Perawinya Abu Umamah melanjutkan kisahnya. Lalu Sa'labah mengambil seekor kambing betina. Maka kambing itu berkembang dengan cepat seperti berkembangnya ulat. Sehingga kota Madinah penuh sesak dengan kambingnya. Rasulullah sing donga ya nih. Lalu Sa'labah keluar dari kota Madinah. Apa Pak? Lah kambingnya ngebaki kota kok. Ngendelek kandang kan, ngendelek kandangnya. Keluar kota dan tinggal di sebuah lembah yang ada di pinggiran kota Madinah.
sehingga ia hanya dapat menunaikan sholat berjamaah pada sholat luhur dan asar saja, sedangkan sholat-sholat lainnya tidak. Mulai sing wingi niku jamaah 5 waktu, sing niki mboten purun jamaah 5 waktu, mung zuhur dan asar. Kemudian ternak kambingnya berkembang terus hingga makin bertambah banyak. Lalu ia menjauh lagi dari Madinah. Ben ora ngrusuhi wong ngoten nggih, kambing-kambing. Sehingga tidak pernah sholat berjamaah lagi kecuali hanya sholat Jumat. Lama-kelamaan kambingnya terus bertambah banyak dan berkembang dengan pesat sebagaimana ulat berkembang. Akhirnya sholat Jumat pun ia tinggalkan. Dan ia hanya dapat menghadang para pengendara di hari Jumat untuk menanyakan kepada mereka tentang berita Madinah. Oh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah yang telah dilakukan Sa'labah? Mereka yang tahu kabar Sa'labah menjawab, wahai Rasulullah, dia telah memelihara ternak kambing hingga kota Madinah penuh dengan ternaknya. Lalu diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua yang dialami oleh Sa'labah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celaka Sa'labah, celaka Sa'labah, celaka Sa'labah. Ping 3. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Firman-Nya niku Quran surat At-Taubah ayat 103. Yang tentang zakat, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka hingga akhir ayat. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan fardu zakat. Maka karena ada turun ayat seperti itu, Rasulullah mengirimkan 2 orang lelaki untuk memungut zakat dari kaum muslim. Yang seorang dari kalangan Juhainah, sedangkan yang lainnya dari kalangan Salim. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan sepucuk surat kepada keduanya, yang di dalamnya tertera bagaimana caranya memungut zakat harta dari kaum muslim. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada keduanya, mampirlah kalian berdua kepada Sa'labah dan Fulan. Dikhususke Pak disebut sampai karo Rasulullah. Mampiro nang Sa'labah dan seorang laki-laki yang lain dari kalangan Bani Salim dan ambil zakat dari keduanya. Mengapa kok 2 orang? Niki karena ada pelajarannya nanti. Kedua utusan itu berangkat hingga keduanya sampai di rumah Sa'labah. Lalu keduanya meminta zakat dari Sa'labah seraya membacakan surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Tetapi Sa'labah menjawab, ini tiada lain sama dengan jizyah atau upeti. Ini tiada lain sejenis dengan jizyah. Saya tidak mengerti apa-apaan ini. Sekarang pergilah dahulu kalian berdua hingga selesai dari tugas kalian. Lalu kembalilah kalian kepadaku. Nah ini kan baru diturunkan fardunya zakat toh Pak. Nah ini Sa'labah mulai bisa. Dan kok dia mengingat betapa Rasulullah yang mendoakan dia langsung dia menjadi kaya. Yang sekarang minta zakat mungkin dari 40 cuma 1 kambing tuh Pak. Nah, dikake wae kan ngoten. Sing ndong akhir Rasulullah wis lali nih. Kali Rasulullah wis lali. Sehingga disurati Rasulullah sing terbayang iki kok koyo jizyah, masih alasan Pak. Berargumen. Tapi sebetulnya apa yang dalam hati, kamu mungut yang lain dulu nanti kesini lagi. Ngoten gitu. Maka kedua utusan itu pergi melanjutkan tugasnya, dan ketika orang dari Bani Salim yang dituju oleh keduanya mendengar kedatangan keduanya, maka ia memeriksa ternak untanya yang paling unggul, lalu ia pisahkan dari yang lainnya untuk zakat. Tadi kan 2 orang ya secara khusus. Nah yang lain, yang satu Sa'labah, yang lain ini begitu sampai ke Bani Salim, itu orang ini yang ditarik zakat milih yang terbaik dari untanya dan dikasih untuk zakat. Setelah itu ia datang menyambut kedatangan keduanya seraya membawa ternak pilihannya itu. Ketika ketua utusan itu melihat ternak unggul itu, mereka berdua berkata, ini sing munggut pancak niku melihat untune kok apik banget. Nah, niki malah bilang begini, kamu tidak diwajibkan memberikan yang jenis ini yang terbaik. Dan kami tidak bermaksud mengambil jenis ini darimu. Lelaki dari Bani Salim itu menjawab, memang benar.
tapi ambillah ini, karena sesungguhnya saya berikan ini dengan sukarela, dan sesungguhnya saya telah mempersiapkannya untuk zakat. Ingat ceritanya Qabil dan Habil? Habil itu korbannya kambing. Dia memilih ternak yang kambing itu yang dikorbankan yang paling baik. Qabil petani sing elek-elek pertaniane, hasil tani sing elek sing dikorbanke. Iku anaknya dua anak Nabi Adam iki lho, Pak. Qabil dan Habil. Lah kaya niki, ini salah apa mboten purun, tapi sing Salim yang dari Bani Salim niki malah ngambil yang paling baik. Maka kedua utusan itu pun terpaksa menerimanya yang paling baik tadi. Lalu pergi melanjutkan tugasnya memungut zakat dari kaum muslim. Nek guyonane para penceramah kae kan ngeten. Nek pas infak Jumat kae ono sing oren, oren kan enggak, Pak. 1.000 oren kan enggak. Terus biru, ono sing rada ijo, ono sing abang, ono sing kuning. Milih sing. Nggih. Maka kedua utusan itu kembali kepada Sa'labah dan Sa'labah berkata, "Perlihatkan kepadaku surat kalian berdua." Lalu Sa'labah membacanya. Sesudahnya ia berkata lagi, "Ini tiada lain sama dengan jizyah. Ini adalah sejenis jizyah. Pergilah kalian berdua. Nanti aku akan berpikir terlebih dahulu." Keduanya pergi kemudian langsung menghadap Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW melihat keduanya, maka beliau bersabda, "Celakalah Sa'labah." Padahal keduanya belum bercerita kepada Rasulullah. Ini wong makrifat ini modelnya kayak ngoten niku. Lalu Nabi Muhammad SAW mendoakan keberkahan untuk lelaki dari Bani Salim, ya, yang telah menunaikan zakat dengan yang paling baik tadi. Kemudian keduanya menceritakan kepada Nabi SAW tentang apa yang dilakukan oleh Sa'labah dan apa yang dilakukan oleh laki dari Bani Salim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya yang artinya, dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah. Quran surat At-Taubah ayat 75 hingga akhir ayat. Sa'labah kan menjanji tadi, Pak. Nanti kalau Allah memberikan rezeki pada kami, memberikan hak-haknya gitu, kepada orang miskin. Nah, ini sampai turun ayat. Ini turun ayat sing api-api lah terusnya sing tadi lho. Saat itu di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat seorang lelaki dari kalangan kerabat Sa'labah. Dan ia mendengar tentang hal tersebut. Pas turunnya ayat itu, kemudian Rasulullah menyampaikan pada para sahabat, di situ ada sedulurnya, kerabatnya Sa'labah. Maka ia pergi dan mendatangi Sa'labah. Lalu berkata kepadanya, "Celaka engkau, hai Sa'labah, sesungguhnya Allah telah menurunkan wahyu begini-begini mengenai dirimu." Wah, ngoten niku kaget Sa'labah. Maka dengan serta-merta Sa'labah berangkat hingga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu meminta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar mau menerima zakatnya. Tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah melarang aku untuk menerima zakat darimu." Maka Sa'labah meraupkan debu ke kepalanya sebagai ungkapan penyesalannya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ini adalah balasan amal perbuatanmu. Aku telah memerintahkannya kepadamu, tetapi kamu tidak menaatinya." Niki kadang-kadang kan enten gini. Wah, kayaknya kalau kita hidup bersama Rasulullah, kita sebagai sahabat Rasulullah, kita bahagia. Ini sing bahagia, sing sahabat api-api. Anak sing mboten kuat kaya ngeten iki. Kinten-kinten jenengan seperti sahabat Abu Bakar. Yes. Mudah-mudahan kita seperti sahabat-sahabat yang soleh-soleh. Sing gak soleh kan akhirnya mental, jadi munafik, jadi musyrik, jadi kafir. Termasuk Sa'labah nih. Sa'labah ini tetap Islam. Nih.
tetapi sampai pada khalifah. Ini kelanjutannya itu. Setelah Rasulullah menolak zakatnya, maka ia kembali ke rumahnya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat tanpa menerima suatu zakat pun darinya. Sampai Rasulullah wafat itu tidak mau menerima zakat dari Sa'labah. Kemudian Sa'labah datang kepada sahabat Abu Bakar ketika ia menjadi khalifah. Lalu berkata kepadanya, sesungguhnya engkau telah mengetahui kedudukanku di sisi Rasulullah dan kedudukanku di kalangan orang-orang Ansor, maka terimalah zakatku ini. Abu Bakar berkata, Rasulullah saja tidak mau menerimanya darimu. Lalu bagaimana aku mau menerimanya darimu? Sahabat Abu Bakar menolak dan tidak mau menerimanya. Dan Abu Bakar wafat tanpa mau menerima zakat dari Sa'labah. Ketika Umar radhiyallahu an menjadi khalifah, Sa'labah datang kepadanya dan berkata, wahai Amirul Mukminin, terimalah zakatku ini. Tetapi Umar radhiyallahu an menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menerimanya. Demikian pula Abu Bakar. Lalu bagaimana aku dapat menerimanya? Khalifah Umar pun wafat tanpa mau menerima zakat dari Sa'labah. Dan ketika sahabat Utsman menjabat khalifah, Sa'labah datang kepadanya dan berkata, terimalah zakatku ini. Khalifah Utsman menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menerimanya. Begitu pula Abu Bakar dan Umar, maka mana mungkin aku dapat menerimanya darimu. Khalifah Utsman tidak mau menerima zakatnya pula dan akhirnya Sa'labah mati di masa pemerintahan Khalifah Utsman. Itu kalau mau ngecek ada di kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab tafsir At-Tabari. Panjang ngoten niku. Mengapa kok saya baca? Karena selama ini kita kan rodok remeng-remeng to, Pak. Nggih. Oh ceritane ngene kan ngoten. Nah, lengkape niku koyo ngoten niku. Lengkapnya dan detailnya. Ya, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita. Nggih. Ya nuwun sewu, mungkin kala-kala nek enten kiai makrifat, ulama makrifat, jeneng dikenal makrifat, jenengan mintai doa kok mboten purun. Nggih, jangan-jangan niku yang terbaik ngoten lho.